Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nikmatillah alhamdulillah. Kepada Bapak Dosen Abdul Jamil selaku dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub yang kami hormati, dan juga kawan-kawan seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muklisin Eko Saputra, Lailatul Hikmah, dan saya sendiri Intan Filia Firunisa akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Fil Jaddi wal Muwadzabati wal Himmah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan disampaikan oleh saudara Muklisin Eko Saputra. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi yusalla bi wati bu'aisyil amhaqi lakinna marruziqal hija hurimal hina diddani yaftariqani ayyatafarruqi wa ansyada li ghairihi tamannaita antum si faqihan munazira bi ghairi anain wal jununu fununu wa laysa iktisabul mali duna masyaqah tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu qala Abu Thayyib walam arafi uyubin nasi aiba kana kasil qadirina ala tamam wala budda lit talibil ilmi min saharil layali kama qala syair biqadaril qaddi tuksabul mali faman talabal ula sahirul layali taru mul'izza summa tanamul laila yahusul bahra man talabal lali ulukul karbi bil himamil awali wa izzul mar'i fi saharil layali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat limpahan kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul guna menjelaskan sebagian dari kitab Ta'lim Muta'alim. Yang kedua kalinya, semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Juga selalu terlimpahkan kepada para sahabatnya, ahlul bait, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Lalu duduknya saya di sini guna menjelaskan sebagian dari isi kitab yang penuh ilmu dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji rahmatullah alaih, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim, pasal bersungguh-sungguh, tekun, dan cita-cita yang tinggi. Tsumma labudda minal jiddi wal muwadzabati wal mulazawati li thalibil ilmi, yaitu artinya santri atau orang yang menuntut ilmu itu harus memiliki 3 hal. Yang pertama, harus bersungguh-sungguh, terus menerus, dan yang ketiga tidak putus-putus atau continue dalam menuntut ilmu. Ya, terdapat ungkapan dari para alim ulama, barang siapa mencari sesuatu lalu bersungguh-sungguh maka pasti akan mendapatkannya. Atau barang siapa mengetuk pintu bertubi-tubi maka pintu itu pasti akan terbuka. Ada lagi ungkapan lain yang mengatakan, sesuai dengan kadar usahamu sekian pula yang kau peroleh dari cita-citamu. Ibarat ini seperti peribahasa dalam bahasa Indonesia, kita sering mendengarkan keringat tidak mengkhianati hasil. Baik. Lalu ada ungkapan, untuk mencapai kesuksesan dalam mempelajari ilmu dan fikih, maka 3 pihak harus berperan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama yaitu guru, lalu pelajar, dan ayah atau wali murid jika masih ada. Ya, saya akan menjelaskan kenapa guru, pelajar, ayah atau wali murid jika masih ada. Yang pertama guru. Guru adalah orang yang akan memberikan ilmu itu kepada pelajar. Tanpa guru, dari mana kita akan belajar? Lalu pelajar. Pelajar itu sendirilah yang menentukan dia berhasil atau tidak. Karena dengan dia belajar, jika dia bersungguh-sungguh, maka ungkapan-ungkapan seperti yang di atas akan terjadi kepadanya. Lalu ayah atau wali murid. Tidak hanya ayah, di sini ada kata wali murid, bisa jadi ibu atau saudara-saudara yang lain atau semua komponen keluarga. Baik, lalu ada sebuah syair yang digubah oleh Imam Syafi'i, bunyinya, bersungguh-sungguh itu dapat mendekatkan perkara yang jauh, dan bersungguh-sungguh itu juga akan membuka semua pintu yang terkunci. Jadi di sini Imam Syafi'i ingin secara tidak langsung ingin memberitahukan kepada kita, mari kita bersungguh-sungguh. Karena bersungguh-sungguh sesuatu yang jauh akan dekat.
Sesuatu yang sulit akan mudah, bahkan pintu yang terkunci pun jika kita bersungguh-sungguh akan terbuka. Abu Thayyib berkata, saya tidak melihat aib manusia itu sebagai aib seperti halnya orang yang mampu, namun mengurangi kemampuannya untuk berbuat sempurna. Jadi Abu Thayyib mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki aib, kecuali seperti yang ia lihat, yaitu jika ada orang mampu tapi malas. Maksudnya malas, dia tidak menggunakan kemampuannya itu dengan sesempurna mungkin. Orang yang mencari ilmu harus sanggup untuk tidak tidur bermalam-malam, sebagaimana kata sang penyair. Nah, kata beliau dalam syairnya, kadar kesulitan akan menghasilkan derajat keluhuran. Barang siapa yang ingin memperoleh derajat luhur, maka ia harus membuka matanya di waktu malam. Kamu mengharapkan kemuliaan, tetapi kamu tidur di waktu malam. Orang yang mendaki intan permata harus menyelam ke dasar lautan. Tingginya kemuliaan itu harus disertai cita-cita yang tinggi. Dan kemuliaan seseorang itu berada di saat membuka matanya di waktu malam. Barang siapa mengharapkan kemuliaan tanpa mau bersusah payah, maka ia telah menyia-nyiakan umurnya untuk mencari sesuatu yang mustahil. Nah, jadi syair ini menyiratkan sebuah makna. Jikalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kita harus bersusah payah. Bahkan sesuatu yang menjadi hak manusia yaitu tidur, kita harus menguranginya demi sebuah kemuliaan. Beliau mengkiaskan dengan jikalau kita ingin mendapatkan intan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang berharga, kita harus menyelam ke dasar lautan. Bukankah dasar lautan itu sesuatu tidak bisa dicapai tanpa usaha yang sangat maksimal? Beliau juga mengatakan, barang siapa mengharapkan kemuliaan tanpa mau bersusah payah, maka ia telah menyia-nyiakan umurnya untuk mencari sesuatu yang mustahil. Sesuatu hal yang mustahil di dunia ini, kita mencapai sesuatu tanpa susah payah, kecuali itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Islam itu mengajarkan kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi, sangat tinggi. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu berharap surga Firdaus, surganya para nabi. Bukankah itu sesuatu yang sangat tinggi? Nah, dari harapan itu diharapkan tumbuh semangat dalam jiwa Islam, jiwa orang-orang yang memeluk Islam untuk terus meraihnya. Walaupun itu sesuatu yang mustahil, tetapi di mata Allah, semua kekuasaan Allah tidak ada yang mustahil. Seperti halnya Zulkarnain, ia diberi kekuasaan oleh Allah untuk bisa menaklukkan bagian belahan bumi barat dan timur, tetapi ia enggan. Di mata seorang nabi, Zulkarnain adalah sesuatu yang hina. Ahli hikmah menjelaskan untuk menaklukkan dunia bagian barat dan timur dan menjadikannya negara yang tunduk kepada Allah, supaya ia bisa mendapatkan dunia dan juga bisa mendapatkan akhirat. Dan ia mengatakan inilah yang baik. Kenapa? Karena ia bisa mendapatkan dunia dan juga ia bisa mendapatkan akhirat. Baik. Sebuah syair mengatakan, janganlah kamu terburu-buru dalam pekerjaanmu dan langgengkanlah terus-menerus. Tidak ada yang bisa meluruskan tongkat seperti seseorang yang melakukan dengan terus-menerus. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus bahkan bisa merubah sesuatu yang mustahil. Saya mendengar sebuah perkataan seorang alim ulama, Ustadz Adi Hidayat, yang mengatakan, jangankan hal yang susah, jangankan hal yang rumit, hal yang mustahil pun jika dilakukan karena Allah, Allah akan beri jalan. Allah akan beri jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, sebelum saya tutup, ada sebuah perkataan dari Imam Abu Hanifah yang berkata kepada Abu Yusuf. Apa kata beliau? Kamu orang yang bodoh. Kamu keluar dari kebodohan karena kamu terus-menerus belajar. Maka jauhilah sifat malas. Sesungguhnya sifat malas itu membawa sial dan bahaya yang besar. Subhanallah. Seorang Abu Yusuf dikatakan oleh Abu Hanifah adalah orang yang bodoh. Tidak menutup kemungkinan kita pun orang yang bodoh. Sampai kita keluar dari kebodohan karena terus-menerus belajar. Nah, syarat untuk keluar dari kebodohan adalah terus-menerus belajar. Sebuah kata terus-menerus hanya bisa dilakukan dengan cara yang bersungguh-sungguh. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.